arif bijaksana bernama Begawan Kasyapa. Dia adalah putra Begawan Marici, keturunan Dewa Brahma, dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup seperti bangsa naga, Garuda, Asura, hingga para wanara. Begawan Kasapa menikahi 14 putri Sang Hyang Daksa, Kadru dan Winata, dua orang di antaranya. Sifat Dewi Winata yang lemah lembut sangat bertolak belakang dengan Dewi Kadru yang memiliki sifat licik dan penuh cemburu. Sekian lama bersama Begawan Kasyapa, Kadru dan Winata belum juga memiliki keturunan. Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapa. Melihat kedua istrinya sangat menginginkan keturunan, sang Begawan pun akhirnya memberikan telur kepada keduanya yang nantinya akan menjadi anak mereka. Bolehkah aku meminta telur lagi, suamiku? Apa kau yakin kau bisa merawat lebih dari yang kuberikan? Tentu saja, itu hal yang mudah bagiku. Baik, kuberi 1000 telur, rawatlah dengan baik hati. Tidak meninggal lagi. Aku rasa apa yang telah kuterima ini sudah lebih dari cukup. Akan aku rawat dengan segenap jiwa ragaku. Satupun telur-telur milik Dewi Kadru nampak akan menetas. Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa memohon kepada sang dewa. Semesta pun mendengar harapan dan doa. Satu persatu telur itu retak dan muncullah sosok makhluk serupa ular dengan mahkota mustika di kepalanya. Para naga terlahir sebagai makhluk sakti yang tulus mengabdi kepada Dewi Kadru. Namun kelak, ketulusan dan pengabdian mereka akan menjadi bumerang karena harus mengikuti rencana licik dan curang dari sang ibu.
putranya membuat terpecik rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Rasa iri telah menyelinap menyeruak masuk ke dalam benak Dewi Winata. Melihat telurnya tidak kunjung menetas, hilanglah kesabaran dalam hati hingga dipecahkannya salah satu telur itu. Tiba-tiba, suara tangis yang disertai erangan sakit terdengar begitu keras, memegahkan telinga. Bersamaan dengan munculnya sesosok makhluk berkepala burung, berbadan manusia tanpa kaki. Dialah Aruna. Dia terlahir cacat akibat cangkang telurnya dipecahkan paksa oleh Dewi Winata. Wahai ibu, suatu saat nanti kau akan menjadi budak dan dari situ engkau akan belajar arti dari kesabaran. Anakku, maafkan ibu, Bunda. Kelak hanya saudaraku yang bisa membebaskanmu dari perbudakan ini, wahai ibu. Tidak, Nak. Maafkan ibu. Mendengar ucapan Aruna, hancurlah hati Dewi Winata. Kini hanya sesal yang tersisa. Dia harus kembali bersabar, merawat dan menunggu hingga telur yang tersisa dan satu-satunya menetas. Walaupun entah sampai kapan hal itu terjadi. Kehadiran seribu naga mulai terasa melelahkan bagi Dewi Kadru. Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk di bawah perintahnya. Sekarang ini Winata hanya merawat satu telur. Sepertinya tak masalah jika dia juga merawat semua anak-anakku. Aku harus menemukan cara agar dia mau melakukan. Di Taman Nirwana, Dewi untuk menebak warna kuda Ucai Srawa. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidupnya pada si pemenang. Dewi Winata tak kuasa menolak gagasan Dewi Kadru.
Dengan penuh keyakinan, Dewi Winata menebak. Setiap orang tahu kuda itu warna putih dari kepala hingga ujung ekornya. Baik, jika engkau berkata demikian, maka aku menebaknya berwarna hitam pekat. Kembalinya Dewi Kadru dari Taman Nirwana, dia bercerita kepada anak-anaknya bahwa dia bertarung dengan Dewi Winata tentang warna kuda Ucai Srawa. Saat ibunya berkata bahwa kuda itu berwarna hitam, para naga kaget karena ibunya salah menebak, sebab para naga sudah pernah melihat kuda itu berwarna putih, bukan berwarna hitam. Mendengar ucapan para naga, Dewi Kadru merasa cemas karena sudah dipastikan dia akan kalah dalam taruhan. Kemudian dia segera mengumpulkan para naga. Diperintahkannya agar para naga menyemburkan bisa ke tubuh kuda Ucai Srawa agar warna kuda tersebut berubah menjadi hitam. Sebenarnya para naga sadar bahwa perintah sang ibu itu salah. Namun apalah daya, tak kuasa mereka menolak apa yang diinginkan Dewi Kadru. Dengan berat hati, terbanglah mereka menemui kuda Ucai Srawa. Setelah bertemu, para naga langsung menyemburkan bisa mereka berkali-kali. Hingga warna putih kuda Ucai Srawa berubah menjadi hitam legam. Keesokan harinya, Dewi Kadru dan Winata datang untuk menyaksikan warna kuda Ucai Srawa. Dan benar saja, berkat usaha para naga, Dewi Kadru memenangkan taruhan, sehingga Dewi Winata pun dipermudah. Mulai sekarang sampai akhir hayatmu, engkau harus merawat semua anak-anakku dan menuruti semua perintahku sesuai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Kini hari-hari Dewi Winata berubah menjadi suram. Para naga dan perintah Dewi Kadru yang nyaris tak kenal waktu membuatnya tak mampu lagi mengurus telur sakti yang ditinggalkan di kediamannya. Setelah ratusan tahun menjadi budak, derita Dewi Winata mencapai titik nadi. Tangisnya terdengar lebih memilukan dari biasanya. Dia tersadar tentang perkataan Aruna yang kini benar-benar menjadi kenyataan dan menimpa dirinya. Di dalam sedihnya, dia berharap agar si bungsu kelak bisa menjadi pembebas dirinya dari perbudakan. Seolah merasakan kesedihan sang ibu, telur terakhir di kediaman Dewi Winata bergetar, retak perlahan berguncang keras. Suara letusan gunung berapi bersautan. Dan matahari
pagernya terbuka diiringi cahaya berkilau yang membelah gelap. Dari dalam muncul sesosok makhluk yang semakin lama berubah semakin besar. Tingginya melampaui pohon-pohon, sayapnya perlahan mengembang semakin besar hingga menutupi cakrawala. Dialah Garuda, putra bungsu Dewi Winata, sosok bertubuh manusia, berkepala burung dengan sayap perkasa. Kelasnya yang melanggar bumi hingga nirwana. dari RW Kampanye ini memberikan satu atraksi yaitu cerita dengan penggaris dari Pulau Dimata ya, cukup bagus sekali, cukup menghibur ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk rombongan dari PMP ya yang didukung oleh Warok Audio ya, cukup bagus sekali, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Selamat jalan yang ada di jalan, sukses selalu. Oke, next berikutnya yaitu kontingen